menghafalkan Al-Quran belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private. Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi, tahu-tahu datang Imam Al-Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang menyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, stop, hadza min ashabina, ini mayit nih sahabat saya. Itu malaikat mundur, marhaba, marhaba, jalan. Habib Musyayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Zakar ini tentang niat, disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm, niat hafalin Al-Quran walaupun nggak kesampaian. Seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private, ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Ya, kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Nah teman-teman, jadi ini lagi membingungkan ya. Mana ada orang yang sudah meninggal itu nanti diutuslah ada malaikat ini ya untuk les private ya teman-teman ya, les private yaitu tentang mengajari Al-Quran. Orang tersebut itu tidak sempat menghafal Al-Quran ketika masih hidup di dunia. Di sini kalau saya lihat juga ada Gus Baha ya teman-teman ya, dan ada Bapak Yusuf Mansur yang tidak kalah juga ya, dengan khurafatnya itu luar biasa ya. Jadi sekelas Gus Baha juga percaya dengan ya khurafat-khurafatnya Habib Alawi ya. Dalam tidur seolah-olah itu dia meninggal dunia, dimasukin dalam kuburannya. Begitu kuburan ditutup, dihampiri oleh malaikat Munkar wa Nakir, datang kepada dia. Ini orang ini bercerita, sungguh ketika dalam mimpi saya dibangunkan oleh Munkar wa Nakir, ditanya, man rabbuka? Orang kalau cuma ngandalin hafalan, ngandalin ilmu, bakalan hancur, bakalan habis, nggak bakalan selamat di dalam kuburannya. Jangankan dengar suara mereka, lihat mukanya aja bisa semaput, nggak bakalan bisa ngomong, apalagi dengar suaranya Munkar wa Nakir. Kalau cuma ngandalin zahirnya doang, kagak ada keramat, nggak ada bantuan dari Allah, nggak bakalan bisa selamat. Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi, tahu-tahu datang Imam Al-Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang menyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, stop, hadza min ashabina, ini mayit nih sahabat saya. Itu malaikat mundur, marhaba, marhaba, jalan. Biin yang namanya Sabit Al-Bunani ini ketika meninggal dunia, ada orang yang makamkan itu sesuatu yang penting jatuh. Kalau bahasa sekarang mungkin surat vaksinnya jatuh, daripada divaksin lagi. Akhirnya minta izin sama keluarganya. Kenapa? Saya izin membongkar kuburannya Sabit Bunani sebentar. Kenapa? Surat vaksin saya jatuh. Diizinkan. Ketika digali, di situ ditemukan Sabit Al-Bunani berdiri sedang sholat baca Al-Quran. Sabit Al-Bunani kaget. Yang apa namanya? Yang gali ini kaget. Ya Allah, ini tadi kan ditidurkan, kok bisa bangun sholat? Ditutup lagi, ditanyai, nggak jadi, sudah nggak apa-apa, saya vaksin lagi, daripada saya stres gali orang kayak gitu. Kaget saya nanti. Kenapa? Saya gali saudara kamu itu dan berdiri di kuburan sedang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat. Kok bisa dapat keistimewaan seperti itu? Apa katanya? Dijawab bahasanya, saudaraku Sabit Al-Bunani setiap malamnya sholat tahajud membaca Al-Quran dan memohon, ya Allah, kalau sampai ada hambamu yang kau izinkan untuk sholat di dalam kuburan, izinkan aku orang tersebut. Ada makam namanya Al-Habib Musyayyah bin Abdullah. Itu ketika dikubur, karena kuburan makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa, digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Hah? Apa? Kaget yang gak? Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan ya. Baca Quran, kaget ya. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong, lo gue
Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak panjang umur. Takut Pak, ya ngelihat hal yang aneh, kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Aduh, akhirnya didesak-desak sama istrinya, cerita, aku melihat makamnya Habib itu, ini Nabash, tukang gali kuburan. Ketika digali, nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab.